Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah musalla al mubarak yang dimuliakan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah di tengah kesibukan kita, di tengah cuaca yang mungkin kurang mendukung buat kita. Alhamdulillah kita masih digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita untuk hadir di satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salah satunya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-musannif wa bil malaikati i'tiqadun annahum mukramuna la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sadiquna fima akhbaru bihi. Titik sampai di sini. Yang kedua, salah satu bagian dari yang harus kita imani adalah iman kepada para malaikat. Bagaimana iman kepada para malaikat? Kata penulis kitab ini, Syekh Zainuddin Al-Malibari, iman kepada malaikat adalah i'tiqad. I'tiqad itu meyakini. Maka dari kata i'tiqad itu muncul kata akidah dari ain, qaf, dal. Meyakini apa? Annahum, bahwa mereka yaitu para malaikat, mukramun, mereka makhluk yang dimuliakan. Mukram dari kata karama, kemasukan hamzah jadi akrama, orang yang dimuliakan namanya mukram. Karena dia jama, mukramun. La ya'sunallah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sadiquna fima akhbaru bihi, dan mereka membenarkan terhadap apa yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman yang kedua yang harus ada di dalam diri kita untuk jadi seorang mukmin itu adalah iman kepada malaikat. Siapa malaikat itu? Malaikat itu adalah satu kalimat yang merupakan bentuknya jamak. Malaikatun. Jamak dari apa? Malakun. Jadi bentuk tunggal atau bahasa Arab disebut dengan mufrad dari malaika itu adalah malak. Kata malak itu diambil dari kata awalnya maklak. Maklak. Karena sulit mengucapkan maklak, akhirnya lebih mudahnya hamzahnya jadi hilang, jadi malak. Awalnya maklak dari kata aluka. Yang aluka itu artinya adalah utusan. Maka kemudian orang yang diutus disebut dengan maklak. Karena sulit ngucapin, jadi malak. Malak ini bentuk tunggalnya. Sementara jamaknya adalah malaika. Jadi kalau disebutkan bil malaikati, yaitu jamak dari malak. Artinya iman kepada para malaikat. Siapa malaikat? Malaikat ini adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Satu. Jadi beda dengan jin. Kalau jin itu dari percikan api, min marijin min nar. Makanya pada saat ketika Allah perintahkan Adam untuk sujud, perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, semua malaikat melaksanakan perintah Allah, illa iblis, kecuali
Iblis. Iblis ini bukan golongan dari malaikat. Kenapa iblis bisa masuk dalam khitab ini? Karena iblis itu berada di wilayah para malaikat sebelum dilaknat oleh Allah. Gimana asal mulanya? Asal mulanya itu dulu para malaikat pernah diperintahkan Allah untuk membasmi dan memusnahkan bangsa jin sebelum diciptakan Nabi Adam. Kenapa? Karena mereka ini adalah makhluk yang suka merusak bumi dan menumpahkan darah, itu bangsa jin. Akhirnya Allah turunkan para malaikat untuk membumi hanguskan para jin itu. Nah, di situ itu ada yang masih kecil, namanya Azazil. Azazil. Karena dia masih kecil, akhirnya dibawalah oleh para malaikat ke langit. Akhirnya bergaul dengan para malaikat dari bangsa jin. Azazil. Belum namanya iblis, belum. Azazil ini bergaul dengan malaikat. Malaikat makhluk Allah yang tidak pernah maksiat. Terpengaruh enggak? Terpengaruh. Makanya di sini menjadi pelajaran, kalau Anda ingin jadi orang baik, Anda berkumpul dengan orang baik. Kalau Anda berkumpul dengan orang yang tidak baik, kemungkinan besar terpengaruh. Kenapa? Innal qarina bil muqarani yaqtadi. Karena teman akan mengikuti yang ditemani. Bapak berteman dengan penjual minyak wangi, kira-kira kena baunya enggak? Kena, meskipun enggak beli, kena. Tapi kalau berteman dengan tukang las, kena bau las enggak, Pak? Kena, baunya apak. Bau besi kan enggak enak tuh. Apa baunya? Sangit. Bau minyak. Nah, berteman dengan orang baik seperti kita ini, berteman dengan orang-orang yang suka dan cinta majelis, itu akan terpengaruh. Nah, termasuk Azazil. Akhirnya dia termasuk hamba Allah yang taat, ibadahnya luar biasa, sampai dipercaya untuk menjaga surga. Ini luar biasa nih. Sampai kemudian perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, iblis nggak mau. Padahal ibadahnya luar biasa sampai ratusan ribu tahun. Bisa bayangkan seperti apa itu. Iblis tidak mau, akhirnya Azazil tidak mau, akhirnya dilaknat oleh Allah, keluar dari surga, maka disebut dengan iblis. Binasa. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, karena dia membangkang, dia sombong, dan dia termasuk orang kafir. Jadi yang sombong pertama kali dari makhluk Allah itu adalah iblis. Kenapa dia sombong? Sombong karena asal muasal. Kalau dalam bahasa kita, sombong karena nasab. Asal muasalnya dari apa itu iblis? Dari apa, Pak? Ampi, dia merasa ana khairu minhu, aku lebih baik dari Adam. Berarti dia sombong dari asal muasal. Aku lebih baik dari Adam, khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Jadi ada kebanggaan. Makanya Nabi pernah mengatakan tidak ada perbedaan antara Arab dan bukan Arab kecuali takwa. Di sini menghancurkan paham bahwa sombong karena nasab dan keturunan. Ini bisa diambil pelajaran seperti itu. Nah, malaikat ini memang makhluk yang diciptakan sudah disetting. Seperti komputer itu sudah disetting ya. Apa disetting? Tidak pernah melaksanakan maksiat. Yang kedua, pasti menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi keyakinan kita. Yang kedua, malaikat itu memiliki sayap. Masna wa sulasa wa ruba. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Di mana bisa ditemukan? Dalam surat Fatir ayat 1. Itu ditemukan. Nanti bisa dicek surat yang ke-35 dan ayatnya adalah ayat yang pertama. Yang berikutnya bisa terbang menembus langit. Dalam kecepatan yang sehari bagi mereka antara 50.000 tahun bagi manusia. Di mana? Surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai 4. Jadi malaikat itu bisa bolak-balik antara langit dan bumi. Kalau ditanya mana lebih keren, malaikat atau manusia? Malaikat, karena malaikat bisa menembus langit. Yang berikutnya adalah malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin.
ini membantah orang-orang Arab yang mengatakan, Arab jahiliyah ya, yang mengatakan malaikat itu adalah putrinya Allah, putrinya Tuhan. Maka jenis kelaminnya apa tuh kalau putri? Perempuan. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Itu malaikat. La ya'kulun wa la yashrubun. Tidak makan, tidak minum. Makanya pernah satu ketika malaikat diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut, sebelum sampai ke Nabi Lut, mampir ke Nabi Ibrahim. Kenapa? Masaknya sama. Bahkan Nabi Lut masih keluarga dari Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim sebelum menghancurkan kaum Nabi Lut. Datang kepada Nabi Ibrahim ini termasuk orang yang awwahun. Awwah itu artinya orang yang kalau ngelihat orang mengalami kesulitan, itu hatinya tersentuh, Nabi Ibrahim. Maka disebut dengan halim. Halimun awwahun munib. Dan dia tidak pernah makan sendiri, kecuali dia ngajak tamu. Kata Nabi Ibrahim, wa ma ta'asyaitu wa ma taghadaitu illa ma'adai. Saya, kata Nabi Ibrahim, enggak pernah makan siang dan enggak pernah makan malam kecuali bersama tamu. Makanya kalau dia makan enggak ada temannya, dicari dulu orang. Kadang-kadang dia berjalan sampai 1 mil atau 2 mil. 1 mil berapa kilo sih? Berapa? 1,6 kilo dari sini kemana ya? Selipi. Ya, lumayan juga kalau jalan ya. Dari sini ke Selipi, 2 kilo ke Tenabang. Nyari orang untuk makan bersama dia. Nah, tiba-tiba malaikat datang ke situ. Nabi Ibrahim langsung ajak makan. Kesempatan nih. Apa kata malaikat? Malaikat nggak mau kan, mereka nggak makan kan, nggak minum. Tapi Nabi Ibrahim tidak tahu yang datang ini malaikat. Dia tetap paksa untuk makan. Akhirnya kata malaikat, oke lah, kalau memang itu menjadi keputusanmu, kira-kira kalau saya habis makan, apa yang harus saya bayar? Apa kata Nabi Ibrahim? Baca Bismillah sebelum makan dan setelah makan membaca Alhamdulillah. Itu bayarannya, Pak. Makanya kata malaikat, pantas saja engkau diberikan gelar oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah. Nah, salah satu gelar Khalilullah itu ada karakternya. Salah satu karakternya adalah halimun awwahun munib. Orang yang kalau melihat penderitaan orang tersentuh hatinya. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Di sini mengatakan bahwa malaikat enggak makan dan malaikat enggak pernah minum. Yang berikutnya adalah makhluk yang suci yang tidak pernah letih menjalankan perintah Allah. Kalau kita manusia jalani perintah Allah, itu bisa capek, Pak. Kadang-kadang sholat, kalau kita disuruh sholat tahajud misalnya 8 rakaat, kadang-kadang lelah. Itu biasanya cuma 2 rakaat aja yang kita mampu. Karena lelah, letih. Termasuk hadiri pengajian, kalau udah capek tuh, aduh, kayaknya malas sekali. Betul Pak ya? Api pulang kantor, lelah ini, aduh, mau ngaji apa kagak nih? Itu mulai itu. Karena kita adalah makhluk yang memang diberikan oleh Allah rasa letih dan rasa lelah. Disitulah tantangannya. Tantangannya di situ. Nah, berapa jumlah malaikat? Ada yang tahu nggak, Pak? Jumlah malaikat seluruhnya kira-kira berapa? Kalau ada yang tahu, saya kasih uang 200.000. Ada yang tahu? Saya juga nggak tahu kan. Jumlahnya nggak terbatas. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat itu berapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat fis sama, ada malaikat fil ardi. Malaikat yang ada di langit dan malaikat yang ada di bumi. Malaikat yang ada di bumi siapa? Malaikat yang menghadiri majelis kita ini. Ini majelis kita ini, itu di sekitar kita ada para malaikat. Dari mana informasi? Nabi yang bilang. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Kalau seorang berkumpul di satu majlis, di situ dikaji ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu agama, maka di salah satu bagian pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat berada di sekitar kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu, ada 4. Nanti Bapak bisa cek misalnya di kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Nabi. Atau bisa dicek di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Tetapi di antara semua
malaikat yang wajib kita percayai ada berapa? Ada berapa? 10. Masih hafal? Jibril, Mikail, Israel, Israfil, terus Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Gampang Pak ya? Anak TK aja tahu tuh. Dia hafal itu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. 10 wajib. Nah, karena itu maka kita harus paham itu. Di dalam kitab Nurul Dhalam ini yang ditulis oleh Imam Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dijelaskan itu. Jadi ada 4 kategori malaikat. Ini kita jelaskan. Saya ngambil dari sini. Cuma saya nggak bacakan, tapi ngambilnya dari kitab Nurul Dhalam, Syarah Aqidatul Awam. Kalau dulu kita ngaji Aqidatul Awam, tapi ini ada syarah. Namanya Nurul Dhalam yang ditulis oleh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Al-Jawi Al-Bantani. Di sana disebutkan ada 4 bagian dari malaikat. Yang pertama Al-Mutasarrifun. Yang kedua Al-Fatinun. Yang ketiga Al-Hafidhun. Yang keempat Al-Khazinun. Kita bahas ini Pak. Ini penting nih. Tauhid ini penting. Jadi kita bahas tentang keempat kategori ini. Yang pertama Al-Mutasarrifun. Mutasarrif itu orang yang melakukan sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Mutasarrif, yang mengelola dan mengatur. Siapa mereka itu? Masuk kategori al-mutasarrifun itu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, dan malaikat Israfil. 4. Itu adalah disebut dengan al-mutasarrif. Apa tugasnya itu? Kalau Jibril nyampein wahyu. Nabi Muhammad SAW meninggal, Jibril nggak turun lagi ke bumi. Jadi kalau ada tuh orang mengatakan ketemu Jibril, bohong dia. Mama Gufran tuh. Bahasa semut dia tahu, bahasa Suryani dia tahu. Bahasanya Nabi Adam, bahasa Suryani kan gila itu. Dia nggak ngerti tuh. Kenapa saya katakan nggak ngerti? Ya karena banyak zaman sekarang orang-orang seperti itu. Hati-hati juga. Jadi malaikat Jibril menurut satu riwayat itu turun bagi orang yang akan meninggal, yang meninggalnya dia dalam keadaan wudu, dia turun malaikat Jibril. Ada yang mengatakan demikian, tetapi ada yang mengatakan bahwa malaikat Jibril tidak turun lagi ke bumi setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena huwa muwakkal bil wahyi. Jadi tugas dia adalah diberikan urusan untuk menyampaikan wahyu. Wahyu sudah berhenti. Kapan berhentinya wahyu? Kapan? Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Selesai. Itu kata sebagian ulama yang berafiliasi dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Teologinya adalah atau alirannya adalah aliran Asy'ari. Kayak kita ini Asy'ari. Para guru-guru kita rata-rata adalah Asy'ari. Yang tentu akan berbeda dengan Wahabi, Pak. Hati-hati. Asy'ari itu nggak pernah klop dengan Wahabi. Nah, kita harus hati-hati itu. Yang kedua, Mikail. Apa tugas Mikail? Mikail itu tugasnya ngatur hujan nih. Yang tadi itu diatur sama Mikail tuh. Gede banget tuh. Dengan angin-anginnya. Itu siapa yang ngatur tuh? Mikail. Yang kedua, apalagi yang diatur? Mengatur terkait dengan lautan. Lautan, alirannya lautan, sungai, itu yang mengatur adalah malaikat Mikail. Yang berikutnya apa? Rizki kita. Itu diatur oleh Mikail. Dan yang terakhir adalah pada saat ketika janin ada di rahim seorang perempuan, itu ditaswir. Taswir itu artinya dibentuk oleh Mikail. Jadi yang bertugas untuk melakukan itu adalah malaikat Mikail. Ini ada semua di sini, Nurul Dhalam. Saya cuma meringkas saja supaya lebih mudah karena waktu kita nggak banyak. Yang ketiga, Israfil yang masuk kategori mutasarrifun. Israfil kerjanya apa sih? Hah? Meniup sangkakala. Sangkakala ya seperti trompet lah, karena sulit kita membayangkan sangkakala seperti apa, tapi trompet.
yang disebut dengan nafakha fis sur. Dia meniup trompet dan yang sekarang berada di Lauhil Mahfuz, menjaga Lauhul Mahfuz. Di mana Lauhil Mahfuz, Pak? Nggak ada yang tahu kan? Pernah ke sana, Pak? Lauhil Mahfuz di langit ketujuh, dekat Sidratil Muntaha. Yang berikutnya siapa? Israel. Nah, Israel ini yang paling menakutkan. Israel ini ada yang mengatakan tuh ulama Wahabi, tidak ada tuh Israel diambil dari bahasa Ibrani, yang ada malakul maut dalam Al-Qur'an. Iya, memang malakul maut, tapi namanya Israel. Itulah orang-orang yang kadang-kadang kurang ilmu begitu tuh. Yang ada dalam Al-Qur'an tidak ada kata Israel, yang ada malakul maut. Ya, memang malaikat pencabut nyawa. Ada namanya enggak? Ada. Siapa namanya? Israel. Ini orang-orang kadang-kadang yang kurang berilmu begitu Pak modelnya. Nah, Israel ini tugasnya adalah mencabut semua yang mempunyai ruh, termasuk malaikat. Termasuk binatang-binatang. Menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari, semua yang punya ruh itu dicabut. Kerbau itu punya ruh tuh Pak, dicabut. Binatang-binatang, pokoknya semua binatang yang punya ruh cabut. Manusia dicabut. Jin dicabut. Malaikat cabut. Siapa yang terakhir yang dicabut malaikatnya? Hah? Dia sendiri nyabut dirinya sendiri. Israel. Yang terakhir malaikat Israel. Dan Israel itu wajahnya menakutkan. Dijelaskan dalam kitab Nurul Dhalam, wajahnya menakutkan, kepalanya itu berada di langit yang tertinggi, kepalanya. Kakinya berada di dasar bumi. Kira-kira tinggi nggak Pak? Tinggi tuh. Seluruh makhluk berada di antara depannya itu matanya. Dan dia punya pembantu A'wan. Tapi kata Mu'tazilah nih. Mu'tazilah mengatakan bahwa yang dicabut nyawanya cuma dua aja. Jin dan manusia. Malaikat tidak. Sementara binatang-binatang juga tidak. Binatang-binatang itu dicabut oleh A'wan. Siapa A'wan? Pembantu-pembantunya malaikat Israel. Jadi malaikat Israel punya pembantu. Untuk membantu mencabut nyawa-nyawa atau makhluk-makhluk yang punya ruh. Bisa dipahami Pak ya? Nah, malaikat Israel itu kalau datang mencabut nyawanya orang kafir, itu wajahnya menakutkan. Tapi kalau mencabut nyawanya orang beriman, wajahnya menyejukkan. Itu bedanya. Dan ini pernah diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ketika menjelaskan tentang Nabi Ibrahim minta diperlihatkan wajahnya malaikat maut. Jadi malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk manusia, lalu ngobrollah dia. Kata Nabi Ibrahim, bisa enggak kau perlihatkan kepada saya wahai Israel, ketika engkau mencabut nyawanya orang-orang kafir. Orang-orang kafir dan munafik sama tuh Pak. Kita anggap satu kelompok dia. Akhirnya kata malaikat Israel, kau tidak sanggup melihat saya. Tapi Nabi Ibrahim tetap bersikeras untuk meminta kepada malaikat maut memperlihatkan wajahnya. Kalau begitu kau balik aja dululah, balikan wajahmu. Baliklah wajahnya tuh. Malaikat Ibrahim berbalik. Setelah malaikat Israel berubah dirinya seperti wajah pada saat mencabut nyawanya orang kafir dan munafik, malaikat Israel bilang kepada Nabi Ibrahim, sekarang kau baru baliklah, lihat saya. Pas dia balik Pak, pingsan. Nabi Ibrahim aja pingsan. Kenapa? Enggak sanggup melihat seremnya wajah malaikat maut, malaikat Israel. Sampai pingsan seperti itu. Akhirnya setelah sadar, coba kau perlihatkan wajahmu pada saat kau mencabut nyawa orang beriman. Enggak disuruh balik dia. Langsung dia mengubahkan diri. Nabi Ibrahim melihat kalau seandainya tidak ada surga dan balasan bagi orang yang berbuat baik, cukup dengan melihat wajahmu itu sudah cukup. Artinya apa? Melihat wajah malaikat Israel pada saat mencabut nyawanya orang beriman, itu enak dilihat. Wangi, bersih mukanya dan seterusnya. Nanti bapak-bapak akan didatangi tuh oleh malaikat Israel tuh. Siap-siap aja tuh. Siap-siap nih. Siapa duluan nih? Kita lihatin satu-satu ini.
Nanti terlihat itu. Nanti kalau udah didatangi cerita Pak. Bisa cerita nggak? Bukan. Udah hilang dari bumi. Nggak bisa cerita itu. Nah itu yang harus dipahami malaikat Israel. Yang kedua adalah yang disebut dengan Al-Fatinun. Al-Fatinun yang memberikan fitnah, yang memberikan ujian. Siapa? Munkar Nakir, dua. Ada yang mengatakan Munkar Nakir itu satu paket. Dia munkar, dia dua nakir. Siapa Munkar dan Nakir? Munkar dan Nakir itu adalah dua malaikat yang kulitnya berwarna hitam. Menakutkan Pak. Dia mencengkram bumi dengan dua taringnya. Ini ada di sini nih. Mempunyai rambut yang terurai, mata ibarat kilat menyambar. Itu matanya seperti kilat. Saking tajamnya itu. Kalau dia bicara, suaranya seperti petir menggemuruh. Tadi ada petir nggak tadi? Nggak dengar saya. Ada juga ya. Petir ketika bicara, keluar dari mulutnya api. Siapa tuh? Munkar, Nakir. Kalau dia bernapas, napasnya seperti kobaran api atau angin kalau dia bernapas. Gambarannya seperti itu. Dan masing-masing dari malaikat Munkar dan Nakir itu pegang palu. Palu itu Pak, kalau seandainya diletakkan ke gunung, gunung langsung hancur. Baru diletakkan aja, belum digetok gitu. Itu hancur. Itu malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir itu muwakkal. Dia diwakilkan atau ditugaskan menjadi perwakilan Allah. Untuk apa? Menanyakan kepada orang yang sudah meninggal pas masuk ke dalam kubur tuh. Di kubur tuh Pak, malaikat Munkar Nakir datang. Tapi sebelum malaikat Munkar Nakir datang, ada malaikat datang di awal sebelum dia. Namanya Ruman, ada orang itu. Nama malaikatnya namanya Ruman. Itu orangnya pada itu Ruman itu namanya Pak. Malaikat Ruman. Tetapi ada yang mengatakan hadisnya enggak sahih. Hadisnya ada yang mengatakan maudhu, palsu, ada yang mengatakan tidak sahih, tapi ada yang mengatakan sahih. Jadi ada perdebatan terkait dengan hadis itu. Tapi intinya sebelum malaikat Munkar Nakir datang, ada malaikat sebelumnya yang mengatakan kepada orang yang sudah meninggal untuk menuliskan amalan-amalannya. Kata mereka, saya nggak bisa menulis, tidak ada tinta, tidak ada kertas, apa? Sobek kain kafanmu dituliskan dengan air liurmu. Tapi itu hadisnya lemah ya. Kita langsung masuk ke Munkar Nakir. Apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah terkait dengan siapa Tuhan. Siapa Nabi, kitab sucinya apa, kemudian agamanya apa, kiblatnya apa. Makanya kalau orang meninggal Pak, itu ada yang disebut dengan talqin kan? Talqin dikubur. Jadi talqin ada dua nih. Qoblal maut wa ba'dal maut. Sebelum mati dan setelah mati. Kalau sebelum mati gimana? Pada saat sakaratul maut itu ditalqin. Kalau dia sudah mengucapkan Allah, sudah nggak usah dipaksa lagi. Misalnya seorang sedang sakaratul maut, kita mau talqin, dia bilang Allah, udah selesai. Jangan dipaksa lagi untuk talqin. Dan kalau seandainya dia belum meninggal, masih ada waktu, lalu ada orang ngajak ngobrol dia, dan dia ngomong, talqin ulang. Dan pada saat mentalqin orang, jangan terlalu banyak orang di dalam, suruh keluar. Harus ada satu orang yang mentalqin dia, supaya akhiru kalamihi la ilaha illallah. Akhir perkataannya selama hidupnya di akhir itu adalah perkataan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang penting. Kalau itu yang terjadi, dakhalal jannah. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah dan dia masuk ke dalam surga. Makanya ditalqin tuh. Nah, talqin yang kedua pada saat ketika dikuburkan. Kalau dikuburkan, lalu diuruk tuh tanah kuburan kan? Di situ malaikat Munkar Nakir datang tuh memberikan fitnah, ujian. Fitnah itu artinya ujian. Berikan ujian dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau orang kafir, orang munafik nggak bisa jawab, maka dia disiksa di dalam kuburnya, ruhnya disiksa. Yang disiksa apa sih? Ruhnya. Ini alam arwah, alam barzah. Kalau sekarang yang dominan fisik kita, ruhnya nggak dominan. Makanya disebut dengan alam jasad. Nanti ketika meninggal, jasad Anda nggak dominan. Yang dominan apa? Ruh. Nanti pada saat di akhirat, ruh wal jasad bergabung. Jadi paham ya Pak ya? Nah pada saat di alam arwah itu, ruh
disiksanya ruh. Dengan azab kubur. Kenapa? Orang-orang kafir dan orang-orang munafik ketika ditanya, mereka nggak akan bisa jawab. Tapi orang beriman, ada tingkatannya. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Munkar dan Nakir. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini ada cerita nih Pak, cerita ini perlu kita sanggah. Yang mengatakan bahwa masuk ke dalam kubur, dituliskan surat oleh seorang alim misalnya, nanti kalau kau ditanya Munkar Nakir, kasih ini surat. Itu nggak benar Pak. Pernah dengar cerita kan? Nggak benar. Kenapa? Nggak mungkin, semua ditanya. Siapa yang tidak ditanya? Yang tidak ditanya oleh malaikat, tidak diinterogasi itu para nabi. Orang-orang yang siddiqin, wasyuhada'i wassalihin. Yang berikutnya adalah orang yang istiqomah baca setiap malam surat Tabarak tuh. Tabarak Pak. Jadi Bapak kalau sebelum tidur, jangan tidur dulu. Sebelum baca surat. Surat apa Tabarak itu? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca itu. Berapa ayat sih? Hah? 30 ayat. Bapak bisa baca cuma 5 menit selesai. 5 menit selesai kan? Baca Yasin aja cuma 7 menit 8 menit selesai. Bisa baca Pak? Tabarak. Surat Tabarak atau baca surat Alif Lam Mim Sajdah. Surat ke-32 dalam Al-Quran. Alif Lam Mim Sajdah itu. Alif Lam Mim kan itu lebih pendek lagi. Sama juga ya? Wah berarti penghafal Quran ini. Itu dibaca tuh. Atau orang yang membaca surat Al-Ikhlas ketika sakit menuju kematiannya. Jadi kalau Bapak sakit, baca Al-Ikhlas aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, baca. Apalagi sakit itu menjelang kematiannya. Itu di dalam riwayat dikatakan, di dalam kubur nanti mereka itu enggak diinterogasi. Oleh siapa? Malaikat. Malaikat sudah yakin aja. Tapi orang beriman secara umum itu ditanya. Apalagi yang pelaku maksiat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Munkar dan Nakir. Kalau jawabannya lulus, selamat dia. Kalau orang beriman lulus, selamat dia. Tapi kalau orang beriman yang ada maksiatnya tetap dapat siksa kubur, Pak. Tapi pada saat ketika siksa kuburnya enggak abadi. Sementara. Dan itu bisa dihilangkan pada saat ketika kita yang masih hidup membaca tahlil tuh. Tahlil tuh, tahlil, tasbih, tahmid, baca Quran, kita hadiahkan kepada orang beriman. Itu membantu dia. Sehingga mereka nggak diberikan siksa kubur tuh. Makanya kalau ada tahlil-tahlil tuh, tahlilan datang tuh, ikut Pak. Dan setiap hari dan setiap saat di dunia ini pasti lakukan tahlilan. Sekarang tahlilan di mana nih? Pasti ada yang tahlilin nggak malam ini? Ada, nanti berjalan 1 jam di tempat lain begitu tuh. Kan perbedaan tempat ini ada 1 jam, ada 2 jam. Kalau di Sulawesi Tengah bedanya 1 jam, sekarang jam 8 kurang 5 menit. Kalau di wilayah Papua, Ternate itu bedanya 2 jam, sekarang jam 9. Di sana sudah tahlilan, nanti di sini tahlil habis isya misalnya ada sebagian masyarakat kita itu mengirimkan hadiah kepada orang beriman yang masih atau yang sudah meninggal, itu bisa membantu meringankan siksa kuburnya. Termasuk adalah pada saat ketika kuburan itu ditanamkan pohon-pohon, pohon itu bertasbih kepada Allah, itu bisa meringankan siksa kubur. Buat orang beriman yang maksiat, masih hidupnya maksiat belum tobat, tapi kalau orang beriman dia sudah tobat dan dosanya itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tinggal tidur aja sampai hari kebangkitan. Yang bermain ruhnya. Ruhnya kemana? Keliling mana? Tenabang. Ruhnya lari kemana? Ada yang tahu? Ruhnya mainnya ke langit, Pak. Ke satu tempat namanya sebut dengan Darul Bayda. Inna lillahi daran yuqalu lahu al-bayda. Allah punya satu tempat, rumah di langit yang namanya al-bayda. Bayda itu artinya putih. Di situ berkumpullah para ruh. Orang beriman. Kalau enggak beriman, dia disiksa dalam kuburnya. Enggak ada sempat dia
Nah, ketika dia berada di alam ruh, mereka saling bertemu tuh. Saling bertemu tuh roh, saling cerita. Kalau ada yang meninggal, orang beriman, datang, disambut oleh dia. Ditanya, gimana si Fulan? Sudah menikah apa belum? Ditanya tuh. Jadi roh tanya. Itu bisa dicari pembahasannya dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi. Kalau Bapak ada waktu, kita punya pengajian tuh namanya Mukhtasar Al-Qurtubi setiap malam Selasa, Pak. Yaitu setiap Ahad kedua, bukan Ahad kedua, malam Selasa kedua dan malam Selasa keempat. Cuma di rumah-rumah. Kalau malam Selasa 1 dan 3 itu ngaji fikih perbandingan madhab. Jadi kita membahas tentang fikih dari madhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan madhab Syafi'i. Ya meskipun pada muntah-muntah belajar, tapi nggak apa-apa kan. Yang penting wawasannya bisa berkembang secara luas. Nah, itu terkait dengan munkar dan nakir. Dan itu harus diimani. Dan yang berikutnya adalah setelah munkar dan nakir siapa? Raqib atid. Raqib atid kerjaannya adalah mencatat amal kebaikan dan amal buruk kita. Itu dicatat oleh raqib dan atid. Yang berikutnya siapa lagi? Malik menjaga apa? Menjaga neraka. Nanti ada pembantunya namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu yang misalnya kepala Anda dipentung tuh malaikat Zabaniyah itu. Tapi penjaga neraka namanya Malik. Penjaga surga Ridwan. Mudah-mudahan kita bertemu dengan malaikat. Jangan ketemu malaikat Malik. Ketemu malaikat Malik habis sudah, Pak. Apalagi ketemu malaikat Zabaniyah habis kita dipentungin terus tuh. Hati-hati dengan persoalan azab neraka. Itu insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan perjelas terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan kitab-kitab yang harus kita imani dan bagaimana caranya. Insya Allah akan diulas pada pertemuan yang akan datang. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal farti fil umuri wa hamaqatil humuri wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama lil anbiya khitama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna la ladha ashrabna fatub alaina tauba tagsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي